Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswi semuanya dan semua penonton yang menyaksikan di channel Cah Pinter Channel ini. Semoga dari tayangan video ini dapat memberikan manfaatan bagi semuanya. Dan semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan pagi hari ini teman-teman, Bapak ingin menyampaikan materi dengan judul problematika pembelajaran jarak jauh bagi guru dan solusi pemecahannya. Jadi nanti di dalam paparan video ini akan dijelaskan penjelasan mengenai problematika pembelajaran PJJ bagi guru atau pendidik di era pandemi ini. Materi hari ini sesuai dengan urutan dari apa yang telah ada di dalam RPS mengenai pembelajaran yang nantinya akan kita bahas lebih jauh. Pembelajaran di sini, kalau teman-teman kemarin sudah membahas tentang beberapa macam pembelajaran, konsep pembelajaran, media pembelajaran, tentunya itu adalah secara teori yang ada di dalam beberapa buku, beberapa jurnal, beberapa kajian-kajian yang itu memang disampaikan secara teori. Nah, perbedaannya di dalam materi hari ini, Bapak akan memberikan penjelasan mengenai problematika pembelajaran yang ada khususnya pada hari ini, yang tentunya kita masih di dalam situasi pandemi COVID yang belum usai. Nah, ini menjadikan muncul berbagai macam problematika yang harus dihadapi oleh kita semuanya di dalam memberikan pembelajaran ataupun mentransformasikan pengetahuan. Nah, di sini akan dijelaskan tentang problematika yang ada di lapangan yang dirasakan oleh para guru. Nah, tentunya ilmu atau pengalaman ataupun informasi ini akan sangat bermanfaat bagi rekan-rekan calon guru atau rekan-rekan yang sudah menjadi guru, sudah menjadi pendidik. Tentunya dengan materi ini semoga dapat memberikan manfaat sehingga apa yang saya sampaikan sedikit dapat memberi ruang, dapat memberikan pengetahuan, dapat memberikan wacana baru agar rekan-rekan calon guru dan rekan-rekan guru dan kita semua tetap dapat menjalani pembelajaran ini dalam situasi pandemi dengan baik dan tetap semangat. Oke, lanjut. Pembelajaran jarak jauh dirancang agar siswa atau mahasiswa bisa belajar secara virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin adalah mengenai sistem pembelajaran pada saat PJJ, pada saat pandemi ini dengan menggunakan PJJ. Karena adanya penyebaran virus COVID-19 yang masih mewabah, yang masih terjadi dan belum usai. Tidak hanya proses pembelajaran yang dilakukan secara virtual, namun proses ujian pun dilakukan secara virtual. Yang seperti kita ketahui beberapa pembelajaran baik di tingkatan PAUD, TK, di tingkatan SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, sistem pembelajaran hari ini dilakukan secara virtual. Hingga proses ujian pun dilakukan secara virtual. Meskipun pembelajaran jarak jauh atau PJJ dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, namun bukan berarti pembelajaran ini bebas dari hambatan, bebas dari problematika, bebas dari masalah-masalah kompleks yang terjadi. Nah,
Masalah-masalah apa saja yang terjadi dan bagaimana solusi pemecahannya, marilah kita simak bersama, semoga dapat memberikan manfaat. Semua tidak bisa belajar secara tatap muka di kelas, tapi harus belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Padahal tidak semua guru dan siswa memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, ini adalah sumber problematika utama. Dengan adanya virus ini akan merubah mindset, akan merubah pola, akan merubah tatanan sistem pembelajaran yang tadinya sistem tatap muka, kini berubah menjadi sistem dengan menggunakan teknologi atau sering disebut dengan pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Yang tentunya tidak semua guru, pendidik, atau siswa memiliki kemampuan yang memadai. Bukan hanya persoalan kemampuan finansial dan kepemilikan alat IT. Contohnya, para orang tua, guru, siswa harus memberikan sumbangsih dana ataupun alokasi dana untuk pembelian teknologi informasi atau pembelian teknologi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Khususnya minimal HP Android yang itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Namun juga masalah kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi untuk proses pembelajaran virtual ini juga menjadi problem utama baik guru dan siswa. Pembelajaran jarak jauh telah memaksa dunia teknologi, dunia pendidikan beradaptasi dengan teknologi, informasi, serta berbagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, siswa dan guru sangat memerlukan peralatan IT seperti laptop dan smartphone dalam proses pembelajaran. Tak lupa, kuota atau internet, wifi, juga diperlukan agar proses pembelajaran secara virtual bisa berjalan dengan baik. Tak lupa, kuota atau wifi juga diperlukan agar proses pembelajaran secara virtual ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kondisi di lapangan yang sangat beragam tentunya menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan PJJ, terutama masalah sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia. Tidak semua guru memiliki kemampuan tersebut dan mampu mempelajari hal-hal tersebut secara cepat. Contohnya, mohon maaf bagi para rekan-rekan guru yang bukan era-era milenial atau rekan-rekan guru yang sudah berumur lebih dari 50 tahun, lebih dari 45 tahun. Tentunya tidak bisa secepat para generasi muda, generasi milenial, guru-guru muda yang masih segar dan lebih cepat mempelajari hal-hal tersebut. Terutama guru-guru selain rentan umur tadi, juga guru-guru yang berada di wilayah terpencil, di wilayah-wilayah terluar, di wilayah-wilayah perbatasan, tertinggal dan terbelakang. Ini menjadi problem utama karena mereka terbatas dari segi teknologi informasi, khususnya jaringan internet. Meskipun terdapat kelas virtual yang telah ditentukan waktunya sesuai dengan jadwal, namun ada juga guru yang lebih memilih untuk memberikan tugas karena lebih praktis. Pemberian tugas didominasi dengan pengerjaan latihan soal. Seperti kita tahu beberapa waktu yang lalu, sejak awal-awal pandemi, kiranya bulan April, kemudian bulan-bulan pada pembelajaran baru di semester baru, yaitu bulan Juli, Agustus, itu masih dengan sistem-sistem rekan-rekan guru itu memberikan beberapa tugas-tugas kepada siswa. Karena ini dinilai lebih praktis. Memang itu menjadi persoalan utama. Karena pada saat itu rekan-rekan guru juga belum mendapatkan resmi
perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan yang itu bisa untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas rekan-rekan guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, ini akan berakibat terhadap beban dan tambahan bagi siswa dan orang tua. Masalah pembelajaran jarak jauh juga dirasakan oleh para orang tua. Orang tua merasa kesulitan mendampingi anak saat belajar di rumah, terutama bagi orang tua yang melakukan WFH. Mereka harus bekerja sambil menemani anaknya belajar juga. Nah, ini menjadi problem utama yang sangat kompleks, tidak hanya problem yang ditemui oleh para rekan guru, tapi orang tua ataupun guru yang itu mempunyai anak-anaknya pada usia-usia belajar, mereka juga mendapatkan tambahan pekerjaan dengan harus mendampingi anaknya di dalam belajar. Bukan hanya masalah kualitas guru yang belum merata, kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pembelajaran. Sebagian anak sulit memahami tugas dari guru karena tidak bisa berkomunikasi langsung dengan guru. Nah, ini adalah tentunya menjadi problem dan hambatan lagi yang terjadi. Tugas-tugas yang diberikan kepada siswa juga terkadang memerlukan bantuan orang tua, seperti membuat video, membuat simulasi, mendokumentasikan kegiatan-kegiatan harian, dan yang lain-lain. Selain itu, orang tua juga terbebani kuota internet untuk keperluan belajar di rumah dan penyediaan fasilitas untuk PJJ seperti HP dan laptop. Ini menjadikan orang tua harus mengalokasikan dana untuk pembelian alat-alat di dalam pembelajaran, mendukung pembelajaran seperti smartphone minimal ataupun laptop. Belum meratanya kemampuan ekonomi untuk mendukung fasilitas dasar dalam pembelajaran daring, karena tidak semua orang tua berada di dalam posisi yang baik, posisi yang bagus dalam secara ekonomi, sehingga mereka bisa membeli peralatan-peralatan ini dengan mudah. Apalagi dalam situasi pandemi ini, tentunya mereka mengalami dampak dalam adanya pandemi, khususnya bagi para rekan-rekan yang itu berdagang, punya UMKM, berbisnis, atau rekan-rekan yang itu bekerja di dalam pertanian, perkebunan. Mereka tentunya merasakan adanya dampak ini, dampak terhadap penurunan ekonomi. Masih banyak pula daerah yang belum akrab dengan dunia internet karena persoalan sinyal. Ini dilansir dari Pikiran Rakyat 9 Juli 2020. Masih banyak daerah yang belum akrab dengan dunia internet karena persoalan sinyal. Belum merata sinyal internet sampai ke pelosok-pelosok daerah. Mereka masih kesulitan internet. Pandemi COVID-19 ini telah memberi pelajaran bagi para guru mengenai pentingnya penggunaan teknologi komunikasi dalam proses belajar mengajar. Jadi mindset ataupun paradigma penggunaan teknologi ini harus mulai dirubah oleh para guru. Mereka tentunya tidak ada kata terlambat di dalam belajar selama mereka masih menjadi pendidik. Mereka harus mau belajar dan terus belajar karena dunia teknologi dan dunia perkembangan pendidikan ini terus maju dan berkembang. Tidak menutup kemungkinan bagi para rekan guru untuk terus dapat belajar dan belajar dengan memanfaatkan teknologi yang semakin kian hari semakin canggih ini. Pembelajaran jarak jauh saat ini, suka atau tidak suka, guru dan siswa dipaksa untuk lebih melek terhadap teknologi dan mampu menggunakannya dalam kegiatan sekolah sehari-hari.
PJJ telah memaksa dunia pendidikan beradaptasi dengan teknologi komunikasi serta berbagai platform digital untuk mendukung proses pembelajaran, seperti yang dilansir oleh Pikiran Rakyat 9 Juli tahun 2020 kemarin. Nah, ini adalah penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk kegiatan sekolah sehari-hari. Harus karena ini PJJ tersebut telah memaksa dunia pendidikan untuk tetap bisa beradaptasi. Melihat situasi dan kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, sepertinya pembelajaran jarak jauh masih akan terus dilakukan hingga waktu yang belum ditentukan. Meskipun ada wacana agar siswa masuk sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dalam rangka adaptasi kebiasaan baru, seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri Mendikbud Pak Nadiem Makarim kemarin, beliau menyatakan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan sistem pembelajaran baru atau adaptasi kebiasaan baru dengan memanfaatkan metode baru seperti metode hybrid learning, blended learning, dan sistem-sistem yang lain yang digunakan. Namun banyak pihak tentunya yang tidak setuju, yang belum setuju dengan kembalinya siswa masuk sekolah karena kondisi saat ini dianggap memang belum kondusif sepenuhnya. Nah, dengan demikian tentunya terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah yang sudah memberikan upaya-upaya dalam mengatasi problematika yang dilakukan atau dihadapi oleh para rekan guru. Nah, apa upaya-upaya pemerintah? Salah satunya adalah upaya pemerintah guru telah dilakukan oleh Kemdikbud dengan meningkatkan kompetensi guru di bidang IT. Kemdikbud telah membuat laman daring bagi para guru untuk belajar. Data per 3 Juli, laman tersebut sudah diakses 5,9 juta kali, ada 950.000 lebih pengunjung dan 1,2 juta pengguna yang mengunduh RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dari Kemdikbud juga sudah mendirikan atau memberikan laman-laman pembelajaran jarak jauh, baik bekerja sama dengan beberapa platform digital, bekerja sama dengan stasiun-stasiun televisi, baik pusat, daerah, untuk mendukung di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Laman guru berbagi ini diarahkan untuk menjadi platform berbasis crowdsourcing, yakni para guru bisa saling belajar dan berkolaborasi. Nah, lewat laman-laman ini guru dapat belajar dan saling berkolaborasi. Mereka dapat berkontribusi untuk memberikan materi-materi pembelajarannya bagi anak didik di seluruh Indonesia dengan mereka diundang atau memberikan materi di dalam laman-laman tersebut. Kemudian upaya yang lain, beberapa dinas terkait daerah juga telah melakukan webinar maupun pelatihan pemanfaatan teknologi bagi para guru yang sudah dilaksanakan oleh beberapa dinas-dinas pendidikan, dinas-dinas pendidikan ataupun Kementerian Agama ataupun sekolah-sekolah baik sekolah dan madrasah di tingkatan daerah sudah melakukan pelatihan teknologi ini. Kemudian pemerintah juga sudah memberikan subsidi kuota bagi para guru, bagi para pendidik dengan jenis kuota belajar. Bagi para siswa juga sudah diberikan sumbangan atau subsidi pulsa. Kemudian yang tidak kalah penting, beberapa minggu yang lalu sempat menjadi berita heboh, berita viral tentang beberapa pemberian subsidi bagi para pelaku bisnis UMKM, bagi orang-orang yang dalam tanda kutip kurang mampu, mereka mendapat subsidi upah. Nah, ini tentunya tidak kalah dan tidak terlambat bagi para guru
juga mereka beberapa sudah menerima dan akan menerima pemberian bantuan subsidi upah atau BSU ini bagi para guru, yaitu sebesar Rp600.000 per bulan yang diturunkan 3 bulan. Jadi total sebanyak 1,8 juta. Ini tentunya diharapkan baik dari Kemdikbud maupun BSU dari Kemenak dapat memberikan sedikit langkah segar, sedikit tambahan bagi guru, karena mereka adalah garda terdepan di dalam menyongsong, di dalam melaksanakan pembelajaran agar pendidikan Indonesia ini tetap dapat berjalan walaupun dalam situasi pandemi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi para pendidik, bagi para guru yang telah berkontribusi di dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Solusi yang kami tawarkan kepada para guru dalam menghadapi PJJ. Jadi di awal tadi kita sudah membahas tentang bagaimana problematika yang ada di dalam PJJ, dalam pembelajaran daring, kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Itu tentunya saya memberikan sedikit solusi yang bisa ditawarkan kepada para rekan guru. Semoga informasi ini dapat membantu tambahan wacana, dapat bermanfaat, dan bila kiranya ini bermanfaat bisa diaplikasikan, bisa diamalkan, bisa dilaksanakan oleh para rekan guru. Yang pertama adalah para rekan guru wajib untuk mempersiapkan lebih baik untuk menghadapi perubahan. Jelas harus siap lebih baik dengan memanfaatkan metode pembelajaran dan kurikulum pembelajaran baru dalam adab kebiasaan baru ini. Teman-teman harus tetap belajar tentang metode pembelajaran yang baru seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan kemarin. Para rekan guru harus belajar tentang metode-metode baru yang telah disampaikan oleh pemerintah seperti metode-metode blended learning, hybrid learning dengan sistem home visit ataupun metode-metode lain yang itu kiranya dapat membantu di dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi para rekan guru dan murid atau siswa harus memahami cara pengoperasian alat-alat teknologi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Teman-teman bisa mengajak atau teman-teman bisa berkolaborasi kepada rekan-rekan guru yang lain di dalam setiap satuan pendidikan atau lingkungan atau komunitas atau perkumpulan ataupun organisasi pendidikan yang mereka bisa digunakan ataupun bisa memberikan pembelajaran baru mengenai pemanfaatan teknologi ini dengan baik dalam menghadapi situasi pandemi ini. Yang ketiga, rekan guru harus lebih kreatif dengan banyak belajar membuat media dan sumber belajar baru bagi siswa. Tentunya ini adalah sebuah sumbangsih pengetahuan yang akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang nantinya memanfaatkan sumber dan media pembelajaran yang rekan-rekan Bapak Ibu guru semua buat. Yang selanjutnya adalah para rekan guru dapat membagi kelas menjadi kelompok belajar yang kecil dan dapat melakukan diskusi kerja kelompok sehingga proses belajar akan lebih efektif. Atau bisa dilakukan kelompok-kelompok kecil, kemudian rekan-rekan guru dapat memberikan pembelajaran langsung kepada kelompok-kelompok. Nah, ini sudah dilakukan oleh rekan-rekan mungkin di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang itu minim internet. Mereka melakukan salah satu solusinya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mereka melakukan home visit atau kunjungan ke rumah-rumah siswa dengan membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, dan mereka akan diberikan informasi dan ilmu oleh guru yang datang di dalam kelompok-kelompok kecil ini dengan memanfaatkan rumah salah satu siswa. Yang selanjutnya,
Alokasikan waktu untuk murid-murid atau siswa yang tertinggal atau kurang memahami sesi pembelajaran. Pastikan semua murid atau siswa sudah hampir sama pemahaman terhadap subjek pembelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, para rekan guru harus fokus pada subjek pembelajaran agar dapat membantu kemampuan para murid siswa untuk sukses dalam mata pelajaran. Apabila cara mengajar belum maksimal, para guru dapat memodifikasi cara mengajar agar lebih mudah dipahami oleh para siswa atau murid. Para guru harus dapat belajar, membuat suasana belajar dan mengajar di sesi online dengan menyenangkan bagi para siswa, agar tidak menimbulkan kejenuhan-kejenuhan. Selanjutnya, cara membuat sesi online jadi riang gembira, serta mudah mentransformasikan pengetahuan adalah dengan berkreasi dan tentunya dengan bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain. Selanjutnya, ini informasi yang bisa Bapak sampaikan untuk rekan-rekan mahasiswa, calon guru. Yang pertama adalah persiapkan diri menjadi calon guru yang familiar terhadap teknologi. Yang kedua, belajar dan membaca macam-macam media pembelajaran, khususnya macam-macam media pembelajaran yang digunakan. Teman-teman bisa ambil baca dari berbagai buku, sumber internet ataupun jurnal-jurnal pembelajaran, baik jurnal internasional, nasional maupun daerah. Latih skill dalam pemanfaatan teknologi seperti video editing, edit foto, edit gambar dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti aplikasi-aplikasi editing video, ada KineMaster, Filmora, kemudian Sony Vegas, kemudian webcam, kemudian ada video editing lain yang itu sangat banyak sekali bisa digunakan. Kemudian aplikasi editing foto gambar bisa menggunakan Corel, kemudian ada Photoshop, Adobe Photoshop, dan aplikasi digital lain seperti Canva, InShot, kemudian Photoshop, Pixellab, dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan teman-teman untuk melatih skill di dalam pemanfaatan teknologi. Carilah ilmu tersebut yang ada di internet. Kemampuan teknologi sangat diperlukan oleh para guru, calon guru dalam menghadapi era ke depan yang lebih canggih. Jangan hanya menjadi guru yang lugu, yang hanya ilmu keguruan saja. Namun ilmu teknologi dan informasi penting adanya untuk dilatih dan dikembangkan, agar teman-teman mempunyai skill tambahan, agar bisa bersaing menjadi guru yang itu memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa. Menjadi guru yang sukses, menjadi guru yang ideal, menjadi guru yang sangat luar biasa. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan kebahagiaan. Salam sukses untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Bila ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, share, karena itu semua gratis. Oke, untuk rekan-rekan mahasiswa, saya memberikan tugas. Coba silakan bisa simak. Tugas yang pertama, carilah jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional. Salah satu saja mengenai sumber dan media pembelajaran yang digunakan pada era pandemi ini. Teman-teman bisa cari di Google Scholar, bisa cari di Skimago, bisa cari di sumber-sumber lain. Tentunya ini menjadi bahan untuk absensi bagi teman-teman. Bila teman-teman sudah mendapatkan artikel tersebut, kemudian silahkan teman-teman download dan teman-teman share di WA grup kelas, agar nantinya itu sebagai bahan absensi. Silakan bagi yang sudah mendapatkan artikelnya langsung bisa upload
agar teman-teman yang lain tentunya tidak mendapatkan artikel yang sama. Jadi, bila artikel itu sudah diupload oleh rekan kalian, teman-teman harus bisa mencari artikel-artikel lain yang berbeda untuk diupload. Bapak kasih waktu sampai batas hari ini sampai jam 12 malam kepada rekan-rekan untuk bisa mencari tugas hari ini. Langsung yang sudah mendapatkan bisa langsung di-upload agar teman yang lain tidak mendapatkan artikel yang sama. Kemudian bila sudah terupload itu akan menjadi bahan untuk absensi hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, selamat bertemu kembali di Cah Pinter Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.